Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sebelumnya, kenalkan nama saya Diania Yesika Dewi dengan NIM C1B025206 dari Prodi Manajemen kelas R004. Di sini saya akan menjelaskan tentang video munakahat untuk tugas UAS agama. Yang pertama ada tujuan pembahasan. Di sini, tujuan pembahasan dari video saya adalah yaitu menjelaskan pengertian munakahat, memahami konsep dasar pernikahan dalam Islam, dan mengetahui penerapan munakahat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita langsung saja dengan pengertian munakahat. Pengertian munakahat. Munakahat adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur pernikahan dan segala hal yang berkaitan dengannya, seperti akad nikah, hak dan kewajiban suami istri, talak, rujuk, dan perceraian. Munakahat bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Selanjutnya ada konsep dasar munakahat. Konsep dasar munakahat dalam Islam meliputi akad nikah sebagai ikatan sah, rukun nikah, calon suami, calon istri, wali, dua saksi, ijab kabul, syarat sah nikah. Selanjutnya ada tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan yaitu menjaga kehormatan dan keturunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang munakahat secara runtut. Di sini kita bisa lihat ruang lingkup munakahat yaitu meliputi peminangan atau khitbah, akad nikah, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, talak dan rujuk, perceraian dan iddah. Semua diatur agar tercipta keadilan dan keharmonisan rumah tangga. Selanjutnya ada permasalahan munakahat. Beberapa permasalahan terkait munakahat. Pernikahan tanpa kesiapan mental dan ekonomi, kurangnya pemahaman hak dan kewajiban suami istri, tingginya angka perceraian, pernikahan dini tanpa pemahaman hukum Islam. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami munakahat secara benar. Selanjutnya ada dalil dan hadis munakahat. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang munakahat dari Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya. Ayat ini menjelaskan bahwa pernikahan bertujuan menciptakan ketenangan dan kasih sayang. Selanjutnya tentang hadis tentang pernikahan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, maka menikahlah. Hadis ini menjelaskan tentang bahwa pernikahan adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ada pendapat ulama. Menurut para ulama, nikah adalah ibadah sekaligus muamalah. Hukumnya bisa wajib, sunnah, makruh, atau haram, tergantung kondisi seseorang. Pernikahan harus dilandasi tanggung jawab dan niat ibadah. Selanjutnya ada implementasi munakahat dalam kehidupan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi munakahat dalam Islam dan beserta contoh penerapan munakahat. Contoh penerapan munakahat yaitu menikah sesuai syariat Islam, suami memberi nafkah lahir dan batin, istri menjaga kehormatan keluarga, serta menyelesaikan konflik rumah tangga dengan musyawarah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi atau contoh praktik. Contoh sederhana yaitu simulasi ijab kabul, pembagian peran suami dan istri dan rumah tangga, kesepakatan tanggung jawab keluarga. Hal ini menunjukkan munakahat tidak hanya teori, tetapi praktik yang nyata. Dan saya akan lanjut tentang kesimpulan dan pesan moral. Dan untuk slide yang ini adalah slide terakhir yang akan saya jelaskan tentang munakahat. Dan pada video kali ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Munakahat adalah aturan Islam tentang pernikahan yang menjaga kehormatan manusia, menciptakan keluarga harmonis, mengatur hak dan kewajiban suami istri, serta menjadi solusi permasalahan rumah tangga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pesan moral tentang video dan materi munakahat kita pada hari ini. Pesan moralnya adalah pernikahan bukan hanya ikatan lahir, tetapi juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu,
Munakahat harus dipahami dan diamalkan dengan sungguh-sungguh. Sekian video materi saya hari ini. Jika terdapat kesalahan kata atau penulisan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.